wa zahaban wa iyaban, pulang pergi. Dan berikut pun sama seperti sekarang ini, paspor, visa, pesawat, makan, hotel, udut. Udah pasti udut baik, Saudi mahal udut. Dipersiapin bawa udut 2 slop kurang, sono mahal beli. Ya. Di sana itu berapa udut? 100 berapa ya? Kurang lebih yang harga di sana itu rokok tuh 250.000 sebungkus. Mahal, lumayan. Kalau salah satu slot itu mungkin jarak 2 minggu habis. Beli di sana rokok mahal ya. Mau persiapin kita jauh-jauh hari. Nah, bawa nggak boleh lebih dari 2 slot misalnya jemaah haji atau umroh itu. Minimal 2 slot bawa rokok. Kalau misalkan dia teman yang rokok semua, temannya nggak bawa lagi, udah ya jadi orang pelit ya pasti itu. Mahal rokoknya. Tapi jangan sampai dengan tujuan merokok. Kalau bisa kita haji, jangan selfie, jangan banyak foto-foto, ya. Fokus ibadah, jangan banyak merokok, jangan banyak kongkok. Cukup aja kongkok kita di Indonesia. Kalau sudah di sana, udah fokusin ibadah. Jangan pegang HP, keluar itu hanya untuk ibadah. Makanya tadi arti daripada haji adalah qasdu baitillahil haram lin nusuk. Arti haji secara syariat adalah menuju kepada Baitul Haram untuk ibadah. Emang untuk selfie nggak ada. Untuk ibadah, bukan untuk foto, bukan untuk kongko, bukan untuk tidur, untuk ibadah. Ya, dan umroh artinya ziarah. Umroh itu artinya ziarah secara bahasa. Secara istilah atau syariat, ziarah Baitillahil Haram linusuk, ziarah kepada Baitillahil Haram ya, linusuk untuk ibadah. Nggak ada tujuan untuk lain, untuk kongko nggak ada, untuk selfie nggak ada. Bukan tadi Bib kalau begitu foto-foto nggak boleh loh, bukan nggak boleh. Sayang tempatnya ada nanti. Biasanya kalau travel itu udah mempersiapkan tukang foto, tukang video, tenang aja, jangan khawatir mukanya nggak ada nanti. Kan orang sekarang kalau datang Mekah takut kagak dipoto, benar? Bawa HP segala macam, selfie sepanjang jalan selfie, sepanjang jalan video. Ada yang streaming lagi. Ini ibadah apa streaming? Orang lagi sholat dia streaming, orang lagi keliling Ka'bah dia streaming. Ya orang-orang sekarang begitu, pengen banyak yang nonton biar banyak yang like. Akhirnya nilai ibadahnya nggak ada, udah habis capek, ngeluarin duit banyak, ya. Nah, kemudian capek waktunya, capek tenaganya, sempel-sempelan. Orang kita Indonesia ini kecil-kecil, ketemu sama orang Afrika gede-gede, tinggi-tinggi. Senggol gimana tuh? Udah mati-matian di Hajar Aswad. Kalau bisa mah hebat tuh. Keret. Itu orang ibadah haji cerita. Kalau misalkan kita sudah berangkat ibadah haji, itu kita nggak usah sok-sokan bisa nanti milik badan gua kecil. Ke bawah harus gitu ya. Malah keliling tawafil, ke bawah harus badan kecil ini. Gak tahu-taunya udah di pinggiran dikebuang. Ngulang lagi, ngapet ke tengah lagi, kebuang lagi. Pak Amir sudah itu umroh haji. Pak Amir gimana? Baru umroh ke bawah arus nggak? Pada saat tawaf bawa arus nggak? Ke bawah rombongan. Ya ke bawah kan? Ikut aja ya arus ya. Kayak air itu ya. Ikut aja tuh tetap bawah. Jadi jangan maksain. Ya. Apalagi haji yang jutaan orang dari seluruh dunia tuh kumpul semua di situ. Bayang tuh dari tangan, bayang ya, luar biasa nih, masya Allah. Dan begitu udah capek, keluar waktu banyak, keluar duit banyak, ternyata apa? Cuman foto video doang, sayang, malah hilang nanti. Alhamdulillah min dzalik. Ya, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuhi. Ya, nafaqah tadi sudah dibilang, nafaqah berikan nafkah kepada yang biasa kita berikan nafkah kepadanya ila rujuhi sampai dia pulang. Ini wajib. Jadi kalau misalkan dia wajib nafkahnya 100.000 sehari kali 40 selama dia perjalanan dihitung, ya, anak
rumahnya, istrinya, jajannya, semuanya, kebutuhan listriknya, segala macam. Pokoknya selama dia perjalanan haji harus dibutuhin semuanya, dipenuhi semuanya. Kalau misalkan dia tidak bisa memenuhi syarat yang tadi, syarat untuk menafkahi keluarganya, belum mampu dia, maka belum bisa dikategorikan mampu dalam ibadah haji. Meskipun dia sudah siap, jasmaninya sehat, uang berangkatnya ada, pulang perginya ada, tapi di rumah kelaparan, belum mampu namanya itu. Jadi katakan mampu itu yang ditinggalkan cukup, buat pulang perginya cukup. Itu mampu. Kalau misalkan dia mampu berangkat, pulang perginya mampu, tapi di rumah kelaparan, maka belum dikatakan mampu. Atau punya binatang ternak kelaparan, belum dikatakan mampu. Atau punya pembantunya jadi kelaparan, belum dikatakan mampu. Mampu semuanya. Yang ditanggungnya mampu selama dia berangkat sampai dia pulang, itu dikatakan mampu. Ya, itu ibadah haji dan pahalanya luar biasa. Al-Quran banyak menjelaskan, hadis Nabi banyak menjelaskan, sejarah-sejarahnya banyak menjelaskan, luar biasa ibadah haji. Maka niatin setiap tahun ibadah haji. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa haji. Itu niatin. Mudah-mudahan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta, ya Allah pengen haji. Gimana pun caranya Engkau yang atur ya Allah. Kita nggak tahu nanti. Tiba-tiba ada bupati datang, gubernur datang, nama kita dipanggil, nggak tahu kan. Ini rajin masjid, kata gubernur katanya, mudah-mudahan aja amin. Jadi doa. Ya, doa gubernur survei, mudah-mudahan ini kita nggak tahu. Ya Pak Amil ya, survei dari masjid, orang yang paling rajin di masjid siapa Pak Amil? Sana dicek tuh. Oh ternyata yang paling rajin bulan. Selama setahun dicek dan di story buat dilihat bener nggak saksi. Oh udah, akhirnya beberapa masjid dipilih, ya yang ini bisa berangkat haji. Kan kita nggak tahu, itu agenda mungkin. Kita nggak tahu ke depannya. Mudah-mudahan aja, ya niat baik, nyangka baik, ya jangan sampai cuma rapiin doang, rapiin pedagang, rapiin kaki lima. Kita juga perhatiin masjidnya, JKM-nya. Mudah-mudahan, ya hanya berharap, berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang terbaik. Gak cuma urusan dunia, juga urusan agama dan akhirat, biar ke kabupaten kita ini kabupaten yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan sambung di 2 minggu lagi ya. Karena insyaallah minggu depan kita baca kitab Ayyuhal Walad ya. Kita minggu depan baca kitab Ayyuhal Walad. Minggu depan di mana? Minggu depan Mushola Nurul Hidayah ya, sama Cime minggu depan. Banyakin kaki ke tempat pengajian ya, banyakin kaki ke tempat pengajian karena sangat penting sekali di era sekarang ini. Terlebih di zaman sekarang ini ketika orang mendengar pengajian kayaknya ya hina banget, padahal enggak. Ya, orang yang pengen berangkat kepada haji, saya mencatat dalil ini dari Abi Umamah ya, dari Abi Umamah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man wada ilal masjid la yurid illa ayyata'allam khairan aw yu'allimahu aw yu'allimu kana lahu ajri hajit taman hajjatuhu. Ini dalil orang yang apabila dia ingin melaksanakan ibadah haji tapi nggak mampu. Nah ini termasuk kategori orang yang nggak mampu tapi dia tetap bisa mendapatkan amal ibadah haji. Pengen nggak? Meskipun dia nggak berangkat haji, tapi setiap dia melakukan ini dia dapat amal ibadah seperti orang yang haji yang mabrur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, man ghada ilal masjid, barang siapa yang menuju masjid, masjid, la yurid illa ayyata'allam khairan aw yu'allimuhu. Dia tidak bertujuan ke masjid kecuali hanya untuk ngaji, belajar. Tidaklah dia menuju masjid kecuali untuk belajar atau ngajar. Belajar atau ngajar. Jadi dia datang ke masjid hanya untuk ngaji dan hanya untuk mengajarkan ilmu. Dia belajar ilmu. Karena lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu.
Maka orang yang begini, yang niat ngaji ke masjid, atau niat belajar ilmu agama di masjid, atau niat ngajar ilmu di masjid, maka kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang ibadah haji, sempurna hajinya. Masya Allah. Cuma ngaji toh, meskipun kadang-kadang bete, bosan, tahwilah, pahalanya itu seperti haji yang haji itu mabrur, haji sempurna. Kita kalau berangkat haji tentu sempurna, banyak kesalahan, banyak riaknya, ya. Kalau tadi dipanggil Pak Haji marah, udah haji saya panggil Pak Haji dong, ya tulis namanya gak dipakai hak, marah dia. Oh, udah haji, ya, nyebutin diri haji anu. Itu kita kalau misalkan pulang daripada ibadah haji itu banyak riak kadang-kadang, ya banyak sombongnya, ya. Dengan kita hadir ta'lim ini kata Nabi, maka mendapatkan pahala haji yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi sebagai penutup, ya. Ini dalil daripada Sayyidina Anas bin Malik, man shallal ghada fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang sholat subuh, man shallal ghada, barang siapa yang sholat al-ghada itu subuh, ya, fi jama'atin berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah sholat bukan dia tidur, setelah sholat subuh dia nggak tidur, tapi dia duduk, yazkurullah, berzikir, baca sholawat, baca Al-Quran, baca maulid, baca burda, apapun dia, yang penting zikir di situ. Setelah sholat subuh berjamaah, dia nggak pulang, nggak tidur, tapi dia duduk sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari terbit. Setelah subuh, sini subuhnya berapa? 4:30. 4:30 subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dia nggak langsung pulang, dia duduk zikir sampai matahari terbit. Setelah itu apa? Sumaya sholli rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah matahari terbit 15 menit waktu isyraq, ya. Waktu isyraq itu kapan? Matahari terbit 15 menit. Maka itu waktu isyraq. Dia sholat. Nah, kata Rasulullah SAW, kana lahu ka ajri hajatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamatan, sempurna pahala. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, pahala haji dan umrah sempurna. Kalau pengen ibadah haji, dapat amal ibadah seperti orang yang haji sempurna, sholat berjamaah subuh, jangan tidur, zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Yang mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah haji dan umrah sempurna. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, ya. Yang sholat di masjid berjamaah. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Allah jadikan hubungan Islam yang kita semakin kokoh, semakin kuat. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, mudah-mudahan yang sulit Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, Allah mudahkan hutang piutangnya, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rafi'a
والدرج يا ربي